Gimana nih kabarnya Pak Hari? Alhamdulillah sehat sekali walaupun sedikit batuk ya. Oh Tapi ya, alhamdulillah badannya sehat. alhamdulillah. Kalau Bu Puji bagaimana hari ini? Alhamdulillah baik dan masih semangat tentunya Pak. Oke. Ya. Oke, jadi begini, ngomong-ngomong ada apa ini Bapak kok tumben menemui saya itu? Iya nih Bu Puji, kemarin saya pengen sekali bertemu dan alhamdulillah hari ini bisa bertemu. Dan ini saya mau melakukan ini coaching Bu, jadi dengan Bu Rika. Ya. Nah mungkin saya mohon mungkin nanti Bu Puji bisa menjadi sebagai pengamat ya ketika saya coaching ya Bu. Seperti itu maksud saya. Bisa Pak, insya Allah bisa. Saya dengan senang hati. Lalu kira-kira apa sih yang perlu saya amati Pak dalam melakukan coaching ini? Ya mungkin satu Bu, mungkin dari gaya bicara saya gitu kan, dengan pelafalan dan cara saya itu memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada coach, apakah sudah sesuai dengan alur kita itu mungkin silahkan nanti diamati ya. Oke Pak, siap. Lalu kompetensi coaching itu apa ya Pak yang perlu dikembangkan? Ya kalau yang saya ketahui Bu ya, satu itu kita harus hadir dengan sepenuhnya ya, presence. Kemudian juga menjadi pendengar yang aktif dan juga kita harus mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti itu. Kalau fokusnya pada bagian kompetensi nih, terus yang mana nih yang ingin saya amati gitu Pak? Kalau untuk nanti mungkin dua dulu ya yang saya utamakan, walaupun semuanya tidak bisa kita pisahkan ya dari tiga tadi. Jadi nanti ya untuk hadir sepenuhnya atau presence itu, kemudian menjadi pendengar yang aktif itu mungkin yang sebagai titik fokusnya nanti pengamatan tersebut. Ya. Oh baik Pak. Terus kira-kira apa ya indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan itu Pak? Ya mungkin saya dengan coaching nanti ada pembicaraan yang nyaman gitu, dan juga coachingnya nanti mau mengungkapkan permasalahan-permasalahan gitu kan, sehingga dia nanti juga bisa menggali ya, sampai dengan coaching itu bisa menyelesaikan ya masalah-masalahnya itu dengan solusi-solusi yang dia berikan sendiri begitu. Terus kapan nih Pak Bapak mau melakukan coaching? Ini mungkin besok saja ya, sepertinya. Siap. Mungkin bisa besok. Siap. Pak. Ya. Mungkin bagaimana kalau langsung aja nanti besok kita temui bukannya? Siap Pak. Ya. Oke. Baik. Itu kita bertemu besok ya. Iya Pak. Assalamualaikum Bu Rika. Waalaikumsalam Pak Hari. Kabarnya bagaimana hari ini Bu Rika? Baik, alhamdulillah Pak. Sehat. Oke. Ini ngomong-ngomong nih ya. Ini saya sama Bu Puji ya. Ini kan kemarin saya ngobrol bahwa saya akan melakukan coaching. Ya. Nah ini Bu Puji itu nanti akan mengamati ya apa yang saya coachingkan pada Bu Rika. Nah, bagaimana? Apakah Bu Rika berkenan ya untuk diamati? Apa? Tidak apa-apa Bu, jadi nanti tolong untuk diamati ya Bu. Iya. Begini Bu Rika, kemarin Bu Rika sempat ngobrol sama saya, katanya kan pengen ketemu gitu ya. Kemudian ngomong-ngomong ini ya, kemarin menghubungi saya ketemu itu kira-kira apa ya? Mungkin saya jadi penasaran nih apa yang mau disampaikan. Jadi gini Pak, jadi saya mengamati teman-teman saya di sekolah itu, anak-anak itu kurang terlayani dengan baik Pak. Jadi anak-anak itu banyak yang suka mengeluh, tidak mendapat pelayanan dengan baik itu, di kelas itu bosan Pak. Jadi katanya itu guru-guru itu tidak menggunakan metode belajar yang bikin anak-anak itu semangat, menarik gitu loh Pak. Masih metode yang lama. Kalau saya pikir itu masih teacher center gitu Pak. Jadi anak-anak itu bosan, tidur, di kelas juga kadang rame maksudnya rame tidak terarah gitu Pak, anak-anak gerak sendiri gitu ya. Jadi ada yang rame, yang tidur gitu ya. Iya Pak. Bahkan mungkin ada yang tidak mengerjakan tugas mungkin ya, tapi ini seperti itu. Nah kemudian ini Bu Rika, apa yang ingin Ibu dapatkan ya dari pembicaraan kita kali ini? Jadi gini Pak, kalau misalkan saya melihat seperti itu, saya pengen tuh Bapak Ibu guru itu kompak agar bisa menggunakan
metode pembelajaran yang menarik, yang baik, sesuai yang kekinian lah Pak, yang update, bisa menggunakan media-media yang anak itu bisa termotivasi dan menjadikan pembelajaran yang menyenangkan sesuai dengan kodrat zaman gitu ya Pak ya. Tuh ya, jadi intinya kan berarti permasalahannya adalah bagaimana anak itu terlayani, ya guru-gurunya juga mengajar dengan model pembelajaran yang menyenangkan. Ya tentunya tadi disampaikan sesuai dengan kodrat zamannya tadi ya. Iya, Ya. Nah kemudian Bu, ya jadi kalau saya tanyakan ini Bu, coba tadi berarti tujuannya apa kita ngobrol kali ini biar kita sepakat? Ya nanti gini Pak, biar guru-guru itu bisa mengajar itu yang menyenangkan, berpusat pada murid, terus yang update gitu Pak, yang kekinian, tapi nanti anak-anak itu bisa terlayani dengan baik dan semua pembelajaran itu berorientasi pada murid gitu Pak. Oh gitu. Berarti mungkin ya ini kalau kita buat skala Bu, misalnya angka 10 itu sebagai kondisi yang ideal. Kira-kira guru-guru tadi itu mempunyai kemampuan mengajar, itu kira-kira nilainya berapa? Berapa ya Pak ini ya? Perkiraan kalau melihat fakta yang setiap hari saya lihat di sekolah itu, kemampuan guru-guru itu kemungkinan 5 Pak. Oh 5. Iya, masih sangat kurang. Jadi masih posisi di tengah ya, Iya, 5 ya, masih kurang. Iya. Nah kalau menurut Ibu ya, kira-kira itu yang Ibu inginkan, itu guru tersebut pada posisi angka berapa? Wah, kalau idealnya ya 10, tapi kan kita harus realistis Iya. ya Pak ya. Jadi kalau targetnya itu 8 gitu Pak. Ya. Oh 8. 8 ya. Luar biasa ya. Ya. Lalu gini Bu, kira-kira Bu ya, apa yang menjadi penyebab dari guru itu kok tidak bisa mengajar dengan menyenangkan? Apa Ibu kira-kira mempunyai apa ya, tahu atau mungkin penyebabnya dari hal Jadi itu? kalau yang saya amati itu kurang mempelajari model pembelajaran yang update Pak. Jadi masih zaman dulu banget ini Pak, masih teacher center, terus karena kurangnya mengikuti pelatihan-pelatihan pedagogi gitu Pak, itu juga faktornya. Kemudian pendekatan, misalkan apa ya, kalau ada teman yang bisa menggunakan media yang baik itu acuh tak acuh Pak, jadi tidak ingin belajar gitu loh Pak. Jadi semangat belajarnya kurang, Ya, kurang pendekatan update, dengan kurang teman. pelatihan gitu ya. Yang penyebabnya salah satunya kan itu. Nah di sini apakah Ibu Rika ini juga sudah melakukan upaya ya? Jadi kalau bisa tolong diceritakan kalau pernah melakukan upaya-upaya yang mungkin pernah Ibu lakukan. Ya, yang pernah saya lakukan ini pernah konsultasi dengan kepala sekolah Pak. Gitu. Iya. Kemudian ada nggak upaya lain selain konsultasi dengan kepala sekolah? Bisa disampaikan. Ya, kedepannya saya akan koordinasi dengan guru-guru ya Pak ya. Tapi untuk memilih waktu itu nanti juga kita berbicara dulu, kita menentukan waktu yang tepat, nanti terus kita melakukan koordinasi gitu Pak, biar semua itu tercover dan bisa mengikuti. Iya iya. Bagus. Jadi ada lagi mungkin ya koordinasi ya, juga dengan guru gitu kan, dan juga memilih waktu gitu ya. Nah kemudian gini Bu, dari beberapa tadi kan mungkin ada hambatan ya, ada hambatan yang membuat Bu Rika itu tidak bisa, atau mungkin maaf, guru-guru ya, hambatan guru-guru yang dia itu tidak bisa mengajar dengan baik. Mungkin tahu kenapa guru-guru yang di sekolah itu tidak bisa mengajar dengan baik. Jadi gini Pak, usia mungkin ya Pak ya. Oh, Yang pertama usia. itu usia, karena sebagian besar itu memang guru-guru di sekolah saya itu usianya memang sudah mendekati pensiun gitu Pak. Iya, terus waktu untuk melaksanakan pengembangan kompetensi itu terbatas sekali. Kemudian guru itu tidak mau merefleksi diri, kemudian guru yang mampu itu kadang-kadang tidak mau sharing pengetahuan gitu dengan sesama rekan, kemudian
mereka itu fokus pada diri mereka sendiri gitu, Pak. Berarti usia pengaruh yang utama ya, dan Iya. waktu gitu ya, dan nggak mau refleksi ya, Iya. dan juga sharing juga kurang. Nah, oke Bu, berarti ada rencana mestinya Bu ya, kalau tadi sudah ada hal-hal seperti itu, masalah seperti itu, mungkin Ibu punya rencana. Lalu apa rencana yang ingin Ibu lakukan? Gini Pak, kalau saya pribadi itu pengen banget ada IHT gitu. Jadi nanti IHT itu diadakan setelah kita berkoordinasi dulu dengan warga sekolah, kita menentukan jadwalnya, kemudian kita mencari narasumber yang tepat, nanti terus mengadakan IHT agar Bapak Ibu guru itu termotivasi belajar untuk menggunakan media yang menarik, yang sesuai dengan kondisi zamannya gitu Pak. Oh, jadi ada IHT ya, yang tahunya di situ koordinasi gitu. Kemudian Bu, untuk rencana lain, nah itu kan rencana satu. Mungkin ada lagi rencana yang lain yang mendukung? Ya ini selain itu tadi IHT ya, ini jadi kita kayak apa ya, sesama teman gitu Pak, jadi kayak tutor rekan sejawat gitu. Ya. Yang paling cepat itu sebenarnya malah itu Pak, jadi antar teman itu bisa saling berbagi ilmu yang diketahui itu nanti bisa disampaikan, atau yang merasa kurang mampu bisa bertanya dengan yang mampu gitu Pak. Jadi malah yang utama itu dulu ya, samakan dulu dengan pendekatan seperti itu ya. Oke, lalu ini apa itu ya yang menjadi ukuran dalam keberhasilan tersebut? Ya, gini Pak, ukuran keberhasilannya tentu saja karena permasalahannya adalah anak-anak yang kurang menarik, itu berarti ukuran keberhasilannya adalah guru-guru mengajar dengan menggunakan media yang menarik, anak-anak itu semangat, kemudian bisa menggunakan cara-cara mengajar dengan problem based learning, project, kemudian discovery learning gitu Pak. Jadi yang teacher center itu ditinggalkan gitu loh Pak. Oh ya, jadi yang kalau saya tangkap itu mungkin dulu yang dengan pembelajaran konvensional, sekarang sudah dengan model pembelajaran yang PBL, misalnya progress learning atau project based learning gitu ya, iya, Pak. atau discovery, nah seperti itu. Nah kemudian gini Bu, berkaitan dengan hal di atas juga, itu kan mestinya ada komitmen ya, agar semua rencana itu terlaksana dengan baik. Nah, apa yang menjadi komitmen Ibu itu agar kegiatan itu berjalan sesuai dengan yang diharapkan? Ya, baik Pak. Jadi saya tuh punya niat. Jadi niat itu akan saya perkuat dan saya ikhlas menjalankan rencana ini. Saya juga akan melakukan jika ada kendala-kendala itu saya akan mencari solusi dan menjalankan semua tahapan yang sudah saya targetkan itu dengan sebaik mungkin. Kemudian setelah itu saya akan membuat refleksi untuk istilahnya mengkaji ulang ya Pak ya, Iya, yang sudah saya lakukan ini kayak gimana, kedepannya nanti saya akan bagaimana gitu Pak. Wah, luar biasa, berarti sampai nanti tindak lanjut itu kalau saya lihat ya. Iya Pak. Jadi dari rencana tadi koordinasi dengan kepala sekolah ya, dan buat rencana sampai pelaksanaan, bahkan sampai dengan tadi refleksi kan, berarti muaranya kan ke tindak lanjut di sana. Nah, kira-kira Bu ini langsung aja nih, sepertinya saya sudah gak sabar. Kapan waktunya itu Bu? Ya Pak, kalau ini secepatnya Pak. Kalau mungkin tutor dengan rekan sejawat itu tetap secepatnya. Tapi kalau untuk IHT dan sebagainya itu minggu depan ya Pak. Jadi kita memerlukan koordinasi dulu agar persiapannya nanti bisa lancar dan bisa menghasilkan Bapak Ibu guru yang siap untuk mengajar dengan media-media yang menarik sesuai dengan kodrat zaman sekarang ini Pak. Oh, luar biasa sekali. Cuman begini Bu, ya saya sangat setuju sekali itu, semangatnya luar biasa. Namun kalau dikerjakan sendiri kan juga tidak mungkin ya Bu ya. Jadi kalau kegiatan itu dikerjakan sendiri kan otomatis kurang efektif, bahkan mungkin tidak bisa tercapai dengan maksimal. Nah, adakah kira-kira Bu ya orang lain ya, atau mungkin rekan yang ikut terlibat dalam kegiatan ini? Ya, ini tentu saja Pak. Ya, kalau membantu pelaksanaan mestinya kan. Pertama itu pasti kan kepala sekolah. Iya. Nah itu bapak kepala sekolah, kemudian nanti bapak pengawas, kemudian
para staf dan wakil kepala sekolah itu pasti mereka akan mendorong kegiatan ini dengan baik. Nanti kita akan mendatangkan narasumber yang dari luar mungkin ya Pak, yang ahlinya gitu. Iya. Wah, banyak sekali ya itu ternyata ya. Hal-hal yang juga terlibat selain Ibu Rika sendiri yang penuh dengan semangat gitu ya. Baik Bu, dari kita pembicaraan yang kita ngobrol-ngobrol tadi ya Bu ya. Mungkin adakah mungkin bisa sedikit menyimpulkan ya apa yang sudah kita lakukan kali ini. Jadi gini Pak, untuk kesimpulannya apa yang sudah kita obrolkan itu untuk memecahkan masalah itu biar guru-guru itu bisa kreatif, mempunyai media mengajar yang menarik agar siswa itu istilahnya terlayani dengan baik, itu kita bisa mengasah skill kemampuan pedagoginya dengan baik nih Pak. Ini dengan IHT atau mungkin model-model pembelajaran yang menarik seperti tadi yang sudah saya katakan, ada problem based learning, kemudian ada project, kemudian ada yang lainnya Pak, banyak sekali itu kalau disebutkan satu-satu. Nah, jadi nanti setelah itu Bapak Ibu guru itu bisa termotivasi kemudian membuat pembelajaran itu menarik melalui IHT maupun pelatihan yang sudah dilaksanakan. Jadi bisa menerapkannya ya Bu ya. Wah, luar biasa Bu ya. Wah, ya ini nanti mudah-mudahan ya Bu, hal ini nanti kegiatan ini rencana Ibu itu sudah bisa berjalan dengan lancar ya. Oke Bu, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kita bisa sering-sering hari ini ngobrol walaupun hanya sebentar ya. Oke, kita bertemu kembali di lain kesempatan. Ya, kalau ada hal mungkin kita bisa seringan lagi Bu ya. Baik Pak. Terima kasih sekali Oke. Pak Hari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Hari. Waalaikumsalam Bu Puji. Ya, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya sehat. Oh ya Pak. Setelah saya melakukan pengamatan atau supervisi kemarin terhadap coaching yang sudah Bapak lakukan, itu saya memberikan apresiasi yang luar biasa Terima kepada Pak kasih. Hari. Oke, selanjutnya saya menilai apa yang Bapak lakukan selama proses coaching kemarin dengan Bu Rika itu sudah terlihat hadir sepenuhnya seperti itu. Terus kemudian Pak Ari juga sudah menjadi pendengar yang aktif seperti itu. Nah, kemudian bagaimana perasaan Bapak sekarang? Ya, saya senang Bu ya. Jadi senang sudah bisa melaksanakan coaching. Kemudian saya juga lega ya karena kegiatan coaching saya berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Ya. Terus apa yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan kegiatan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan, Pak? Ya. Jadi saya sudah berusaha ya untuk membangun suasana yang akrab dan nyaman untuk coaching sehingga coaching itu merasa nyaman dan senang, gitu Bu. Nah, dengan prinsip cerita, percakapan itu mengalir ya begitu saja, dan coaching dapat menggali potensi yang ada dalam dirinya dan juga dapat menemukan solusi atas permasalahan yang sedang dihadapinya. Iya Pak, bagus sekali Pak. Sekarang boleh nggak saya menyampaikan hasil pengamatan saya kemarin ini Pak? Boleh. Nah, kemarin itu yang sudah Bapak lakukan itu sudah sesuai dengan prinsip coaching, yaitu adanya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi yang dimiliki coaching. Kemudian saya juga melihat dari hasil pengamatan saya, itu saya sudah melihat ada hal yang bisa Bapak kembangkan, yaitu menanyakan pertanyaan yang lebih berbobot seperti itu Pak. Nah, ini catatan pengamatan dan penilaian yang sudah saya lakukan kemarin Pak. Semua sudah saya masukkan dalam rubrik penilaian. Ini saya atur ke Bapak ya, saya berikan ke Pak Hari. Silakan bisa dibaca dan digunakan untuk melakukan kegiatan refleksi, tindak lanjut, dan rencana perbaikan seperti itu. Terima Pak. kasih Bu Puji ya. Ya, saya rasa cukup di sini saja ya Pak, sampai di sini, sampai bertemu di lain kesempatan Pak Hari. Sukses selalu untuk Pak Hari. Ya, terima Seperti itu, kasih. saya mohon izin dulu. Assalamualaikum Pak Hari. Waalaikumsalam.